momentum linear, ya. Momentum linear ini merupakan karakteristik atau besaran yang paling mendasar yang dimiliki oleh sebuah benda yang bergerak. Jadi jika kita bisa mendefinisikan momentum linear, maka karakteristik atau sifat atau perilaku dari benda yang bergerak itu bisa kita definisikan dengan baik, bisa kita ceritakan nanti dengan baik itu. Nah, sebuah benda yang bergerak, maka benda itu secara alamiah dia pasti memiliki m, dan ketika dia bergerak dia akan memiliki kecepatan. Nah, besaran untuk menyatakan gerakan dari benda ini kita memerlukan variabel antara massa dan kecepatan. Ya. Jadi massa jika dikalikan dengan kecepatannya, ini kita sebut sebagai momentum linear. P sama dengan m kali v. P itu adalah momentumnya, m itu massa, v adalah kecepatannya. Nah, karena P ini adalah sebuah besaran yang mencirikan benda itu bergerak, maka semua persamaan gerakan selalu bisa dikembalikan ke hukum kedua Newton. Maka kita akan coba kaitannya antara momentum linear dan hukum kedua Newton itu, bahwa F sama dengan M kali A itu adalah dV per dt, terus kemudian menjadi D kali mv dibagi dengan dt, sehingga F itu bisa ditulis menjadi dp per dt. Jadi F itu adalah laju momentum, ya. Jadi kita bisa menyatakan hubungan antara hukum kedua Newton dengan momentum linear ini, bahwa F sama dengan laju momentum atau kecepatan momentum, ya. F sama dengan dp per dt itu. Maknanya apa? Maknanya adalah jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka momentum linear benda itu nanti dia tidak berubah atau konstan atau tetap. Jadi jika F-nya itu nanti sama dengan 0, maka dp per dt sama dengan 0, artinya P-nya adalah tetap angka, sebuah angka. Jadi dia nanti P-nya tidak berubah. Sepanjang gerakan itu P-nya tidak berubah. Nah, kemudian bagaimana jika benda itu atau objek itu dia merupakan sebuah sistem partikel, ya. Jadi ada banyak sekali partikel-partikel yang kemudian kita menyebutnya benda itu, objek itu, sebagai sistem partikel. Bagaimana momentum linearnya? Momentum linear dari sistem partikel itu ada banyak sekali titik-titik massa partikel itu, maka P-nya adalah jumlahan dari seluruh momentum yang dimiliki oleh partikel 1, partikel 2, partikel 3 sampai partikel ke n itu. Sehingga P bisa kita tulis sebagai P sama dengan M massa total dikalikan dengan V pusat massa, ya, dari sistem partikel itu.